Materi yang pertama yaitu pengertian agen dan distributor. Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2021 tentang ketentuan dan tata cara penerbitan surat tanda pendaftaran agen atau distributor, barang dan atau jasa, agen adalah perusahaan perdagangan nasional yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama prinsipal berdasarkan perjanjian untuk melakukan pemasaran tanpa melakukan pemindahan hak atas fisik, barang dan atau jasa yang dimiliki, dikuasai oleh prinsipal yang menunjuknya. Agen adalah orang atau perusahaan perantara yang mengusahakan penjualan bagi perusahaan lain atas nama perusahaan perwakilan. Nah, sedangkan keagenan adalah perihal perwakilan atau perdagangan dan sebagainya, juga segala sesuatu yang berhubungan dengan agen. Kemudian, pengertian distribusi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, distribusi adalah penyaluran, pembagian, ataupun pengiriman kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat. Selain itu, pengertian distribusi adalah kegiatan penyaluran hasil produksi berupa barang dan jasa dari produsen ke konsumen guna memenuhi kebutuhan manusia. Pihak yang melakukan kegiatan distribusi disebut sebagai distributor. Nah, distributor adalah perusahaan perdagangan nasional yang bertindak untuk dan atas namanya sendiri berdasarkan perjanjian yang melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan, serta pemasaran barang atau jasa yang dimiliki maupun dikuasai. Distributor tidak bertindak untuk dan atas nama prinsipal, melainkan bertindak untuk dan atas namanya sendiri. Distributor membeli sendiri barang-barang dari prinsipalnya dan kemudian menjualnya kepada para pembeli atau konsumen di dalam wilayah yang diperjanjikan oleh prinsipal. Segala akibat hukum dan perbuatannya menjadi tanggung jawab distributor sendiri, sedangkan agen bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama pihak yang menunjuknya untuk melakukan pembelian, penjualan, pemasaran tanpa melakukan pemindahan fisik atas barang. B. Dasar hukum pengaturan keagenan dan distributor. Distributor dan agen diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2021 tentang perikatan untuk pendistribusian barang oleh distributor atau agen, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Angka 6 bahwa agen adalah pelaku usaha distribusi yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama pihak yang menunjuknya berdasarkan perjanjian dengan imbalan komisi untuk melakukan kegiatan pemasaran barang tanpa memiliki atau menguasai barang yang dipasarkan. Sedangkan angka 7 bahwa distributor adalah pelaku usaha distribusi yang bertindak atas namanya sendiri atau atas penunjukan produsen atau pemasok atau importir berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan pemasaran barang. Adapun dasar ketentuan yang mengatur kerangka umum keberadaan lembaga distributor adalah Pasal 1319 KUH PER, Pasal 1338 KUH PER, Pasal 1320 KUH PER, Pasal 1337 KUH PER. BRO 1934 tentang penyaluran perusahaan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang perubahan dan tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing, PP Nomor 1 Tahun 1957 tentang penyaluran perusahaan-perusahaan, Kepmenindak Nomor 402 MPP KEP 11.1997 tentang ketentuan perizinan usaha perwakilan perusahaan perdagangan, Kepmendak Nomor 23 MPP KEP 1.1998 tentang lembaga-lembaga usaha perdagangan, Kepmenperindak RI Nomor 159 MPP KEP 4.1998 tentang perusahaan keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 23 MPP KEP 1998 tentang lembaga-lembaga usaha. Selanjutnya ada jenis-jenis keagenan. Agen ini dibedakan menjadi dua, yaitu agen penunjang dan juga agen pelengkap. Agen penunjang itu merupakan jenis agen yang membantu proses pemindahan barang. Fokusnya itu tentu saja ada di pemindahan jasa ataupun suatu produk sehingga tercipta hubungan langsung antara pembeli dan penjual. Agen penunjang ini memiliki peran penting dalam melayani kebutuhan dari setiap kelompok secara serempak.
Karena itu, lingkup kerja agen penunjang ini cukup luas. Ada beberapa contoh agen penunjang, yaitu agen penyimpanan, agen pengangkutan borongan, agen pengangkutan khusus, dan agen pembelian dan penjualan. Selanjutnya, agen pelengkap. Agen pelengkap ini memiliki fungsi sebagai pelengkap, terlebih apabila terdapat kekurangan. Tugasnya yaitu melakukan jasa tambahan dalam penyaluran barang. Jadi, ketika ada lembaga atau perdagangan lain yang tak mampu melakukan pekerjaan yang terkait dengan penyaluran, maka agen pelengkaplah yang akan menggantikannya. Untuk bidang agen pelengkap ini cukup beragam. Ada beberapa agen, yaitu seperti agen konsultasi, agen dalam bidang jasa finansial, agen penyediaan informasi, agen periklanan, dan banyak lainnya. Dalam perjanjian keagenan atau distributor merupakan asas yang terdapat dalam buku 3 yang memberikan kebebasan berkontrak dengan sifat yang terbuka agar masyarakat bisa membuat perjanjian di luar dari perjanjian-perjanjian yang terdapat dalam KUH Perdata buku 3. Itu yang pertama, sifat terbuka dari buku 3 KUH Perdata memungkinkan setiap individu dalam masyarakat untuk bebas membuat segala macam perjanjian, baik yang terdapat dalam buku 3 maupun yang terdapat di luar buku 3. Macam dari perjanjian tersebut harus tunduk pada ketentuan-ketentuan umum perjanjian pasal 1319. Dua, selain dari itu, yang dapat dikemukakan pula adalah bahwa dianutnya asas konsensualisme, yaitu dasar dari perjanjian yang memerlukan adanya kata sepakat di antara pihak pembuat perjanjian. Asas konsensualisme merupakan dasar dari para pihak untuk melaksanakan perjanjian. Karena untuk terlaksananya suatu perjanjian diperlukan adanya kata sepakat. Adanya kata sepakat merupakan langkah awal sahnya suatu perjanjian yang kemudian diikuti syarat-syarat lain. Oleh undang-undang ditegaskan bahwa perjanjian yang telah disepakati akan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Pasal 1338. Pasal 1320 KUH Perdata yang mensyaratkan sahnya sebuah perjanjian ada 4, yaitu yang pertama, kata sepakat dari mereka yang saling mengikatkan diri. Yang kedua, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Yang ketiga, menyangkut suatu hal tertentu. Dan yang terakhir, mengenai suatu sebab yang halal. Keempat hal tersebut mutlak harus dipenuhi untuk dapat dilaksanakan suatu perjanjian yang sah.